من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Idah al-Mahajjah, itu penjelasan tentang cara ulama salaf di dalam mempelajari agama, memahaminya, mengamalkan dan mendakwahkan. Pembahasan kita malam ini itu mulai dari bab an-nahyu an talabil huda min ghairil kitabi was sunnah. Bab an-nahyu an talabil huda, larangan untuk mencari petunjuk min ghairil kitabi was sunnah, dari selain Al-Quran dan Sunnah. Dari selain Al-Quran dan Sunnah. Kalau begitu, tidak boleh kita mencari petunjuk dari perkataan para ulama, Pak. Selain Al-Quran dan Sunnah. Sunnah maksudnya adalah hadis. Tidak boleh kita mencari petunjuk selain dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang misalnya ada yang berdalil dengan perkataan para ulama dalam suatu masalah akidah atau fikih misalnya. Boleh enggak, Pak? Boleh. Kalau seandainya ulama tersebut berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, artinya sama kita mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja ini disampaikan, dijabarkan, dijelaskan oleh para ulama. Karena kadang-kadang ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa kita pahami makna yang dimaksudkan di dalamnya kecuali setelah melihat keterangan para ulama, kesimpulan para ulama terhadap dalil-dalil tersebut. Tapi kalau seandainya perkataan para ulama itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bolehkah kita fanatik bersikeras untuk mengambil itu dan mengatakan yang penting saya mengikuti perkataan ulama ini, mau bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah? Ya terserah. Ulama ini tentu dia paham jelas-jelas bahwasanya apa yang disampaikannya ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah misalnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Inilah larangan untuk mencari petunjuk dari selain Al-Quran dan Sunnah. Kalau begitu berarti ulama salah. Bisa jadi. Bisa jadi kita selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa betul, bisa salah, seperti yang dikatakan oleh sebagian para ulama. Al-Imam Malik rahimahullah kalau tidak salah, beliau mengatakan seluruh kita bisa benar bisa salah kecuali pemilik kubur ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika keliru, salah seorang alim,
seorang ulama di dalam berpendapat, maka yang kita ambil, yang kita pegang, yang kita pilih adalah apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, apa yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau begitu kita meremehkan, melecehkan para ulama? Enggak. Kita tidak melecehkan, kita tidak meremehkan. Akan tapi kita katakan manusia selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang terjaga dari kesalahan, khilaf dan dosa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang terjaga dari kesalahan, kekeliruan. Adapun selain Nabi, maka mereka bisa saja salah, bisa saja benar. Nah, ulama-ulama yang ketika mereka salah atau keliru di dalam berpendapat, kita pun tidak katakan bahwasanya mereka berdosa. Kita katakan mudah-mudahan insyaallah mereka berpahala. Kenapa? Karena mereka berpendapat seperti itu setelah berijtihad. Setelah berijtihad. Paham ijtihad, Pak ya? Arti setelah berusaha untuk menyimpulkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, setelah mengkaji dalil-dalil, maka itulah yang dia simpulkan. Ini hasil ijtihadnya. Dan para ulama apabila mereka berijtihad, kalau seandainya benar ijtihadnya, mereka dapat 2 pahala insyaallah. Kalau seandainya salah, mereka tetap dapat pahala insyaallah ta'ala. 1 pahala. Pahala apa? Itu pahala ijtihadnya. Pahala ijtihad. Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya seorang alim ulama ini pendapatnya lemah dalam masalah ini, bukan berarti kita melecehkan, bukan berarti kita merendahkan para ulama. Akan tapi yang dituntut dari kita adalah mengambil, memegang pendapat yang sesuai dengan dalil Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lemah kita tinggalkan, kita kesampingkan sambil berdoa, mudah-mudahan insyaallah mereka yang berijtihad itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin dan muslimat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nahyu an talabil huda min ghairil kitabi was sunnah. Larangan untuk mencari petunjuk dari selain Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Untuk mengetahui masalah-masalah hukum ataupun yang lain-lain yang sebenarnya diajarkan di dalam agama kita, yang sebenarnya diajarkan di dalam Al-Quran, diajarkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tinggalkan Al-Quran, kita tinggalkan hadis-hadis Nabi SAW, tidak mau kita pelajari, kemudian kita beralih ke perkataan orang-orang selain, bahkan selain para ulama, entah tokoh apalah katanya, tokoh pendidikan lekah misalnya, atau lain sebagainya. Tidak pantas bagi seorang muslim untuk menyampingkan, meninggalkan, melupakan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beralih kepada perkataan-perkataan manusia. Tidak pantas. Kata pengarang kitab hafizahullah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Artinya, dan kami telah menurunkan kepada engkau Alkitab, Al-Quran, tibyanan, sebagai keterangan, penjelasan atas segala sesuatu. Ini Al-Quran. Jadi telah diterangkan di dalam Al-Quran. Maka apabila ada sesuatu yang mengganjal di benak kita, di pemikiran kita, kembali kepada Al-Quran. Buka Al-Quran, pelajari Al-Quran, lihat Al-Quran, baca, lihat keterangan para ulama, maka insya Allah kita akan dapatkan. Bahkan sebahagian para ulama
mengatakan, kita pernah mendengarkan sebagian masyayikh mengatakan, menafsirkan ayat ini termasuk di antara kehebatan Al-Quran, mu'jizat Al-Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami telah turunkan kepada kalian Al-Kitab, yaitu Al-Quran, tibyanan, sebagai keterangan penjelasan atas segala sesuatu. Bagaimana Al-Quran menjelaskan, menerangkan segala sesuatu? Dijelaskan oleh beliau, bisa jadi dengan cara menyebutkan, menjelaskan permasalahan yang tengah mengganjal di benak kita. Tidak tahu kita tentang masalah mahram misalnya. Siapa saja yang menjadi mahram bagi seseorang. Kita buka Al-Quran, maka kita dapatkan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, yang telah diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, dan disebutkan seterusnya. Dijelaskan. Tibyanan, sebagai penjelasan, keterangan untuk segala sesuatu. Tidak tahu kita tentang masalah haid misalnya. Ketika ditanyakan tentang masalah haid oleh keluarga ataupun orang lain, maka kita buka di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam Al-Quran tentang masalah haid. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid. Tidak tahu kita tentang hukum-hukum seputar masalah haid, dijelaskan di dalam Al-Quran. Tidak tahu kita tentang masalah warisan misalnya, dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Tibyanan, sebagai penjelasan, keterangan atas segala sesuatu. Ini dijelaskan. Sebagian ulama juga mengatakan bahkan lebih daripada itu, makna dari tibyanan likulli syai' ini bisa jadi ketika mengganjal di benak kita, di pemikiran kita, di hati kita tentang suatu masalah, maka kembali kepada Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Sekalipun kita tidak tahu tafsirnya. Baca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengakuan bahwasanya Al-Quran inilah kalamullah yang begitu luar biasa. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Baca dengan penuh ketundukan. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang tengah mengganjal di benak kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan jalan untuk bisa mengetahuinya. Ini jelaskan oleh sebagian para ulama juga. Tibyanan likulli syai'. Ini luar biasanya Al-Quran. Mu'jizat Al-Quran. Sedemikian rupa Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan mu'jizat Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Kemudian setelah itu kita tinggalkan Al-Quran, kita beralih kepada perkataan-perkataan manusia, kitab-kitab, karangan-karangan manusia. Kita lupakan Al-Quran. Tidak pantas bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Alkitab. Kemudian beliau lanjutkan, wa qala ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Artinya, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kalian. Ikuti. Jangan tinggalkan. Jangan lupakan. Ikuti. Bagaimana cara mengikutinya? Pelajari, baca, lihat terjemahan. Tidak bisa kita membaca, belajar bagaimana cara membacanya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan ikuti wali-wali selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran, bukan meninggalkan Al-Quran, melupakan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Kalian akan mendapatkan petunjuk. Ini ma'asyarul ikhwan, ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an agar kita mengikuti Al-Qur'an, mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Agar kita membaca, mempelajari dan mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an, bukan meninggalkan Al-Qur'an. Kemudian setelah itu beralih kepada yang lain-lain, mencari petunjuk dari selain Al-Qur'an atau selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marah Allah Subhanahu wa taala. Marah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an yang merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diakui kehebatannya baik susunan kata kalimatnya ataupun pengaruhnya oleh orang-orang dahulu yang mereka adalah ahli-ahli sastra dalam bahasa Arab, bukan orang-orang bodoh yang tidak paham bahasa Arab. Diakui oleh orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab. Itu kehebatan Al-Quran, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang karena Al-Quran masuk Islam. Kemudian setelah itu datang orang-orang Islam dari umat Nabi Muhammad SAW yang belakang-belakangan mencari petunjuk, lebih condong untuk berpedoman kepada selain Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Ya itu kan dalam urusan-urusan apa yang lain, tidak ada salahnya lah kita cari sumber-sumber lain, referensi-referensi lain dengan dalih seperti itu, padahal belum pernah melihat, belum pernah memperhatikan, belum pernah mengkaji sedikit pun dari Al-Quran. Anda pantas bagi seorang muslim. Lihat bagaimana kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab yang kita tidak ragu bagaimana kecintaannya kepada Al-Quran. Beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahli al-kitab. Suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sebuah kitab yang didapatkannya dari ahlul kitab. Faqal, ya Rasulullah, inni asabtu kitaban hasanan min ba'di ahli kitab. Rasulullah, saya ini dapat kitab dari sebahagian ahlul kitab. Siapa ahlul kitab, Pak? Yahudi dan Nasrani. Saya dapat kitab dari mereka yang isinya bagus ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Bagaimana respon Nabi SAW? Qal faghadiba. Marah Nabi SAW. Marah Nabi. Wa qal amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab. Ragu engkau? Mau ragu? Meninggalkan Al-Quran, melupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengira bahwasanya selain Al-Quran atau selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik. Mutahawwikun, dah mulai ragu, dah bingung. Wahai Ibn Al-Khattab, ini kaum muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang lah ibaratnya ada orang-orang yang tidak pernah membuka Al-Quran, tidak pernah mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, kemudian tahu-tahu datang mengatakan, oh ini ada ini apa kitab tentang apa masalah pendidikan atau yang lain-lain misalnya, atau masalah muamalah yang bagus ini, karangan disebut entah siapa-siapa yang dia bukan muslim misalnya. Padahal di dalam Al-Quran ada penjelasan tentang itu. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW dijelaskan. Tapi dia lebih condong untuk membaca
mengambil, menjadikan referensi dari selain Al-Quran dan hadis. Marah Nabi SAW. Amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab, fawalladhi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala yang jiwaku berada di tangannya, aku telah datang membawanya untuk kalian bayda, putih, bersih. Tak ada kesalahan, tak ada keraguan semestinya sedikit pun. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi. Maka jangan tanya yang lain-lain. Jangan bertanya kepada selain Al-Quran, jangan mencari petunjuk dari selain sunnah Nabi SAW. Fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bih. Nanti dia menyampaikan yang benar, kebenaran kepada kalian, kemudian kalian dustakan. Bukan dari kami. Atau bibatil, atau jangan-jangan nanti dia menyampaikan kebatilan-kebatilan. Fatusaddiqu bi, kemudian kalian benarkan, kalian iakan. Karena tidak ada jaminan selain Al-Quran atau hadis Nabi SAW bahwasanya seluruhnya benar. Walladhi nafsi biyadihi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala yang jiwaku berada di tangannya, kalaulah seandainya Musa alaihissalam masih hidup sampai sekarang, kalau seandainya dia masih hidup, maka tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain untuknya kecuali harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Lah, Nabi Musa yang kepadanya diturunkan Alkitab, yaitu At-Taurah, kalau seandainya masih hidup di zaman Nabi, disuruh untuk beriman kepada Nabi SAW. Masa umat Islam justru meninggalkan Al-Quran dan beralih kepada At-Taurah misalnya, atau beralih kepada Al-Injil, atau beralih kepada kitab-kitab yang lain? Ini dia an-nahyu an talabil huda, larangan untuk mencari petunjuk dari selain Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Pelajari, pedomani, baca Al-Quran agar kita mendapatkan petunjuk, agar kita mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya beliau membawakan sebuah athar. Waja'a Abu Murrah Al-Kindi bi kitabin min Syam, Syam. Abu Murrah Al-Kindi datang membawa kitab, lembaran-lembaran yang berisi tulisan dari Syam. Fahamalahu fadafa'ahu ila Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian dia serahkan kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara fihi, dilihatnya lembaran-lembaran tadi, kitab tadi yang dibawa oleh Abu Murrah Al-Kindi, dilihat, dibaca. Fada'a bi tast, thumma da'a bima'in famarasahu fi. Beliau hapus, beliau musnahkan. Kemudian setelah itu beliau berkata, innama halaka man kana qablakum bittiba'ihimul kutub wa tarkihim kitabahum. Sesungguhnya penyebab binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka mengikuti kitab-kitab yang lain, referensi-referensi yang lain, kemudian setelah itu meninggalkan kitab suci mereka. Ini orang-orang sebelum kalian, kata Abdullah bin Mas'ud. Innama halaka man kana qablakum bittiba'ihimul kutub
Sesungguhnya penyebab binasanya orang-orang sebelum kalian karena mereka mengikuti kitab-kitab, referensi-referensi yang lain selain kitab mereka dan meninggalkan kitab suci mereka atau Al-Quran atau kitab yang diturunkan kepada Nabi mereka. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu an. Asar Abdullah bin Mas'ud tadi diriwayatkan oleh Ad-Darimi, dikatakan oleh pengarang kitab rawahu Ad-Darimi. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan juga Al-Khatib di dalam kitab Taqyid Al-Ilm. Selanjutnya beliau membawakan asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Man ahdatsa ra'yan laisa fi kitabillah walam tamdi bihi sunnatun min Rasulillah SAW lam yadri ala ma huwa minhu idza laqiya Allah azza wa jalla." Barang siapa yang membuat suatu kesimpulan, suatu pendapat, apalagi dalam masalah agama tentunya, yang tidak ada di dalam Al-Quran, laisa fi kitabillah walam tamdi bihi sunnatun min Rasulillah SAW, dan tidak pula ada dalam sunnah Nabi SAW, membuat-buat pendapat yang tidak ada dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, lam yadri ala ma huwa minhu idza laqiya Allah azza wa jalla, maka tidak tahu nanti dia bagaimana bertemu dengan Allah azza wa jalla. Kira-kira pujian atau peringatan dari Abdullah bin Abbas, Pak? Tidak tahulah nanti kalau seandainya dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, orang yang seperti ini tak macam mana lah nanti. Peringatan atau gimana tuh, Pak? Hah? Gimana Pak siapa? Peringatan ya? Peringatan. Maka hati-hati kalian. Nah, ini maksudnya. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa kataba Umar ibn Abdul Aziz, dan Umar ibn Abdul Aziz menulis surat, innahu la ra'ya li ahadin fi kitabin wa innama ra'yul la'immati fi ma lam yanzil fihi kitab. Sungguhnya tidak boleh untuk mengambil pendapat siapapun kalau seandainya ada Al-Quran atau ada hadis yang menjelaskan. Innahu la ra'ya li ahadin fi kitab. Tidak boleh ada pendapat siapapun kalau sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis yang menjelaskan. Sudah ada Al-Quran, maka tidak boleh. Wa innama ra'yul a'immati fima lam yanzil fihi kitab walam tamdi bihi sunnatun min Rasulillah SAW wala ra'yi li ahadin fi sunnatin sannaha Rasulullah SAW. Sungguhnya pendapat itu, pendapat imam-imam, pendapat ulama-ulama, barulah boleh diambil, barulah boleh dijadikan sebagai rujukan kalau seandainya tidak ada dalil dari Al-Quran atau tidak ada dalil dari hadis Nabi SAW. Wala ra'ya, maka dan ketahuilah tidak boleh ada pendapat yang mengalahkan sunnah Nabi SAW. Apabila sudah ada sunnah Nabi yang menjelaskan, maka tidak boleh untuk memilih pendapat manusia selain Nabi SAW. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, man ibtaghal hadiya fi ghairil kitabi was sunnah lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang mencari petunjuk dari selain Al-Quran dan sunnah, maka dia akan semakin jauh. Maka dia justru akan semakin jauh. Jauh dari apa? Jauh dari petunjuk yang dia cari.
Ini kaum muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim tidak pantas untuk lari kepada perkataan-perkataan yang lain atau kepada referensi-referensi yang lain, kemudian setelah itu melupakan Al-Quran, melupakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ada tidak kaum muslimin yang seperti itu, Pak? Mungkin kalau seandainya kita katakan menolak atau menentang, mengatakan tidak menerima, mungkin kita katakan sulit ya, sulit untuk mengatakan ada kaum muslimin yang seperti itu. Akan tapi sikap-sikap dari sebahagian kaum muslimin itu menunjukkan seolah-olah seperti itu. Lebih sibuk untuk mengkaji, mempelajari selain Al-Quran, selain hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal masalah-masalah itu dikaji, dijelaskan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Tidak pernah untuk melihat Al-Quran, tidak pernah untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendidikan misalnya, ada tidak pendidikan di dalam Al-Quran, Pak? Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak, aturannya banyak. Maka kalau seandainya memang betul-betul ingin menjadi pendidik yang baik, pelajari Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi SAW. Tapi ada tidak pendidik-pendidik muslim misalnya sekarang, pendidik-pendidik muslim yang tidak tahu Al-Quran atau hadis Nabi SAW? Banyak. Tandanya berarti dia lupakan, dia abaikan, dia tinggalkan Al-Quran, kemudian dia kaji selain Al-Quran atau hadis Nabi SAW untuk mengetahui tentang masalah pendidikan. Apa buktinya, Ustaz? Mungkin kalau seandainya kita lakukan kajian khusus tentang masalah itu, mungkin, atau penelitian khusus tentang itu, mungkin akan lebih banyak terbongkar mungkin. Saya sampaikan pengalaman kita yang sedikit ketika kita mengelola atau menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah, sekolah umum, Pak ya, bukan sekolah pesantren, itu sekolah umum. Ketika kita menerima guru-guru calon pendidik yang akan kita ajak untuk mengajar di sekolah kita, beberapa di antara mereka yang mereka adalah sarjana-sarjana, ketika kita uji untuk membaca Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran. Tidak bisa sama sekali. Bukan tidak lancar, tidak bisa sama sekali. Kira-kira akankah dia pernah membaca Al-Quran atau membaca hadis Nabi SAW ketika dia kuliah dulu membahas masalah pendidikan? Membaca saja tidak bisa. Tidak bisa baca. Sehingga saya tanyakan, kok tidak bisa nih? Itulah memang kesalahan saya. Ini saya sendiri yang menguji waktu itu, interview. Bukan ceritanya, Pak, bukan cerita yang lain. Kita yang langsung ngetes waktu itu. Ini namanya berarti kan meninggalkan Al-Quran, melupakan Al-Quran. Kemudian setelah itu mencari referensi-referensi yang lain yang dikira akan lebih baik. Padahal kalaulah seandainya mereka membuka Al-Quran, membuka hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan dapatkan bagaimana pesan-pesan pendidikan atau bagaimana cara-cara mendidik yang diajarkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Surat Luqman yang mengajarkan tentang masalah pendidikan yang sangat luar biasa. Bagaimana mengajarkan akidah kepada anak-anak. Cerita apa Luqman? Wa idh qala Luqmanu libni wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah, dan seterusnya. Itu luar biasa. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan, kalau secara lisan seorang muslim mengatakan, saya tidak mau pakai Al-Quran, tidak mau pakai hadis, saya mau cari referensi yang lain, mungkin kita katakan tidak ada yang seperti itu. Ataupun kalau seandainya ada, sangat sedikit sekali yang memang sudah betul-betul konslet lah otaknya mungkin itu. Kalau seandainya ada ya, kalau seandainya ada. Tapi bukan berarti tidak ada kaum muslimin yang mencari petunjuk dari selain Al-Quran dan Sunnah. Dari sikap-sikap sebahagian kaum muslimin, itu
Itu ada nanti. Nah, seperti yang kita contohkan. Begitu juga dalam bab-bab lain selain dari pendidikan. Karena tidak hanya masalah pendidikan saja yang diajarkan di dalam agama kita. Masalah-masalah muamalah dan lain-lain sebagainya diajarkan. Akan tapi kalau seandainya kita lihat sebelah kiri kanan kita atau di lingkungan kita, mungkin kita akan temukan banyak kaum muslimin yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak pernah mengkaji Al-Quran, tidak pernah membaca hadis-hadis Nabi SAW, kemudian setelah itu sibuk dengan referensi-referensi yang lain dalam masalah itu. Lihat, pelajari Al-Quran. An-nahyu an talabil huda fi ghairil kitabi wa sunnah. Larangan, tidak boleh bagi seorang muslim untuk mencari petunjuk, berpetunjuk kepada selain Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Pesannya apa? Maka pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi SAW. Apalagi tadi telah kita jelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Kami telah turunkan kepada engkau Al-Quran sebagai penjelasan, keterangan atas segala sesuatu. Baik diterangkan apa yang tengah kita cari di situ, atau mungkin dengan membacanya, dengan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan kepada kita jalan untuk mencari apa yang tengah kita bahas, insyaallah Ta'ala. Dengan syarat baca dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kitabullah yang merupakan mukjizat terbesar Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bab yang dapat kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang telah kita baca dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Al-Quran selalu bersemai di hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Al-Quran sebagai cahaya untuk hati-hati kita. Mudah-mudahan dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala lenyapkan kegundahan, kesedihan, kegelisahan yang ada di hati-hati kita. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.